Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Institut Masa Depan Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Masa Depan Institut. Yang kita bahas kali ini menyangkut sesuatu yang sangat besar, tapi luasnya menimpa seluruh dunia, yaitu perampasan tanah dari Palestina sampai Rempang. Jadi apa yang menimpa rakyat Palestina, penduduk asli Palestina yang sudah ratusan tahun berada di situ, berabad-abad, bahkan ribuan tahun, sejak zaman sebelum Nabi Ibrahim telah berada di situ. Tiba-tiba ada yang menginginkan tanah-tanahnya, ada yang ingin membangun negara di situ. Dimulai oleh Inggris, pemimpin kolonial terbesar di dunia, yang hampir separuh bumi menjadi jajahannya, menjanjikan kepada Yahudi diaspora yang berada di Eropa untuk memberikan negara buat mereka. Jadi negeri yang dijanjikan adalah janji Inggris kepada diaspora Yahudi untuk memberikan mereka negara di Yerusalem sana dan sekitarnya, Palestina, Gaza dan lain sebagainya, yang nanti akan dijadikan sebagai negara Yahudi. Untuk itu Inggris yang memang punya jajahan besar, luas, bersama-sama negara-negara penjajah lainnya, Perancis dan lain sebagainya, bekerja sama untuk ini. Dan mereka membeli tanah-tanah di Yerusalem dan Palestina untuk dijadikan pemukiman baru buat kaum Yahudi diaspora. Pada saat Perang Dunia Kedua, Hitler menghancurkan Yahudi, memasukkan mereka sebagai musuh yang harus dimusnahkan ke dalam kamar-kamar gas dan lain sebagainya. Kemudian Inggris, Denmark dan lain-lain berusaha menyelamatkan Yahudi dan mengangkutnya ke Timur Tengah, di mana dia boleh mengambil tanah-tanah Palestina di situ dan bangunlah negara di situ. Dengan cara itu Eropa bisa bebas dari rongrongan Yahudi. Pada saat Gorbachev jatuh, Yeltsin naik, Yeltsin juga memberikan insentif kepada orang-orang Yahudi yang berada di Rusia, kalau mau pindah ke Palestina sana, ke Yerusalem dan lain sebagainya, akan dibuatkan rumah-rumah dan akan diberikan duit 6.000 rubel setiap orang untuk hidup di sana. Itu cara Rusia mengosongkan negara mereka dari Yahudi dan kasih di situ tanah itu. Silahkan kalian rebutlah itu, perangilah Palestina, bunuhlah mereka, silakan saja. Tapi jangan di Eropa. Apa yang terjadi? Kemudian seluruh dunia memang marah, tapi seluruh dunia tidak berdaya menghadapi semua superpower, negara-negara superpower, ya. Inggris, Perancis, kemudian Amerika Serikat terang-terangan mendukung ini. Rusia dan Cina kadang-kadang mendukung, kadang-kadang tidak mendukung, kadang-kadang bersama Palestina. Dan ini
membuat keadaan hangat terus di Palestina. Tapi seluruh negara-negara di dunia pencinta kemerdekaan semuanya anti kepada perampasan-perampasan ini. Para pencinta kemerdekaan tidak menginginkan ada tanah-tanah, ada negara yang dirampas dari bangsa lain. Karena itu Palestina selalu mendapat simpati dari seluruh dunia. Bahkan di Eropa, di Rusia dan lain sebagainya. Di Amerika pun mereka mendapat simpati. Karena mereka merupakan korban dari keserakahan orang-orang politik dan orang-orang ekonomi. Perang Dunia Kedua dan pertama adalah perang akibat keserakahan ekonomi. Keinginan mendapatkan bahan baku murah di seluruh dunia, keinginan mendapatkan tenaga kerja murah, para budak dan lain sebagainya di seluruh dunia, dan keinginan mendapatkan pasar yang besar. Inilah yang memicu perang dunia pertama dan kedua. Semuanya dipicu oleh penjajah-penjajah yang salah satunya ada 3 berada di Indonesia. Portugis, Belanda, kemudian Jepang, dan Inggris. Sempat di sini juga. Para penjajah ini berganti-gantian. Kadang-kadang tukar-menukar daerah jajahan. Indonesia ditukar dengan Afrika Selatan. Inggris ambil Afrika Selatan, Belanda ambil sini. Tapi Belanda memang sudah lebih dulu berada di sini. Nah, itulah yang terjadi. Negara-negara penjajah ini telah mengumpulkan, mengakumulasi modal akibat penjajahan dan perbudakan yang dilakukannya, mengambil semua yang baik dari timur, kemudian mereka menjadi rentenir-rentenir yang datang dengan wangi ke sini. Orang-orang ini kemudian memelihara boneka-boneka, memelihara orang-orang bisnis yang luar biasa serakah juga untuk dibesarkan dan menjadi perantara. Rempang menghadapi yang seperti ini. Pebisnis Tommy Winata yang serakah yang menginginkan itu. Daerah-daerah strategis di Indonesia, Rempang, dan daerah-daerah yang mengandung tambang. Rempang mengandung pasir kuarsa dan lain-lain yang bisa dirubah menjadi kaca, dan letaknya yang strategis di Selat Malaka membuat Cina menginginkannya, dan Cina menggunakan Tommy Winata, seorang konglomerat, seorang oligarki yang sangat berkuasa di sini untuk mengusir penduduk setempat karena alergi terhadap penduduk setempat ini. Hal yang sama terjadi di tempat-tempat lain. Terjadi di Wadas, terjadi di Kendeng, terjadi di Kalimantan, terjadi di Papua, di Morowali. Semua yang mengandung semua yang penting, semua yang akan membuat penduduknya menjadi kaya, tiba-tiba diinginkan oleh orang lain yang punya modal dan punya akses kepada pemerintah yang berkuasa, kemudian menggunakan kekuasaan itu untuk mengusir. Persis seperti di Palestina. Bila Palestina mendapat simpati dari seluruh dunia, bagaimana dengan Rempang dan lain-lain? Siapa yang akan bersimpati? Jadi sebetulnya rakyat Indonesia tidak apa-apa membela Palestina, tapi jangan lupakan Rempang, Wadas, Kendeng, Kalimantan, Papua, Morowali, dan lain sebagainya yang mungkin juga nanti akan terjadi di Banten, di daerah Tanjung Pasir yang sedang dibangun kota Mentereng, yang nanti penduduknya akan menjadi tontonan kemiskinan, akan disingkirkan dari situ dan tidak punya hak apa-apa. Padahal mereka adalah pemilik negeri ini, pahlawan, bapak-bapak mereka, nenek, kakek-kakek mereka telah melawan penjajahan. Dan para pejuang ini telah mengamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 sejak di pembukaannya, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penindasan di dunia ini harus dihapuskan. Juga tentu saja perebutan tanah-tanah penduduk, lahan-lahan penduduk, tanah air penduduk, kampung-kampung mereka tidak boleh direbut dengan jalan yang haram seperti ini.
Harus ada dialog. Kalau menginginkan tanah itu, beli dengan baik. Kita hitung nilai tanah itu ke depan. Kemudian beli dengan harga yang benar. Bukan menggunakan tentara yang mau memiting penduduk setempat satu-satu, kemudian menggunakan Kapolri untuk mengutus polisi dan Brimob mengusir mereka, juga di Kalimantan dan lain sebagainya. Ini membuat seluruh rakyat Indonesia, semua suku di Indonesia akan berada di belakang Rempang, akan membela hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi oleh pemerintahnya. Dan DPR harus memanggil pemerintah dalam urusan ini supaya kekuasaan bisnis yang serakah ini, kekuasaan orang-orang macam konglomerat yang luar biasa ini, macam Tawi Winata, macam Sinarmas Indra Wijaya, Salim Group Antoni Salim, Dato Tahir Maya Pada Group, kemudian Haritanu Sudibyo, Erick Thohir bersama grupnya. Ini penguasa-penguasa yang menciptakan kemiskinan di Indonesia, yang menjadi parasit di atas, sehingga setiap bagian yang seharusnya menetes kepada rakyat mereka serap lebih dulu. Setiap kemudahan yang mau diberikan oleh negara ini diambil dulu oleh mereka, termasuk pengampunan pajak, termasuk amnesti, tax amnesty, termasuk menghalalkan hasil pengemplangan mereka terhadap BLBI yang mencapai 650 triliun bersama obligasinya. Itu menjadi milik mereka dan halal kalau mereka membayar 2%. Sementara rakyat ini yang sudah sulit dikasih kenaikan BBM, dikasih kenaikan harga-harga, bahkan harga beras sampai mencapai hampir 15.000. BBM-nya naik, listriknya naik. Beban ini semuanya diberikan kepada rakyat, sementara orang-orang ini yang selalu menetek kepada pemerintah ini mendapat segala kemudahan dan sekarang mau mengambil lagi tanah-tanah penduduk. Maka tugas pemerintah baru adalah mengoreksi ini. Jangan sampai kekuasaan konglomerat ini, kekuatan yang menjadi oligarki ini menjadi terlalu besar, menjadi tuan di negeri kita. Kemudian mereka mengimpor tuan-tuan di sini untuk menjadi tuan bangsa ini. Bangsa ini kalau tidak dilindungi oleh pemerintahnya dan oleh DPR dan oleh kaum intelektualnya, maka bangsa ini akan menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. Mereka cuman diplot menjadi 3-in-1, pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual, yaitu kebencian pada agama, LGBT, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, ini tidak bisa dibiarkan, dan gerakan perubahan harus mulai dari sini, dari perampasan-perampasan ini, supaya negara ini menjadi bangsa yang jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.